semua, perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan membahas salah satu isu penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu ketahanan pangan Indonesia, yaitu tantangan swasembada pangan dan stabilitas harga bahan pokok. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Ketika harga pangan stabil dan ketersediaannya terjamin, maka kondisi ekonomi masyarakat juga lebih baik. Namun, pertanyaannya adalah, apakah Indonesia sebagai negara agraris sudah mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, atau masih menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai swasembada pangan? Nah, pada video kali ini kami akan membahas kondisi ketahanan pangan Indonesia, tantangan menuju swasembada, serta bagaimana menjaga stabilitas harga bahan pokok. Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan adalah kondisi ketika suatu negara mampu menyediakan pangan yang cukup, aman, bergizi, terjangkau bagi seluruh masyarakat. Nah, jadi ketahanan pangan bukan hanya tentang jumlah makanan yang tersedia, tetapi juga menyangkut akses masyarakat terhadap pangan tersebut. Salah satu indikator penting ketahanan pangan adalah kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri atau yang sering disebut sebagai swasembada pangan. Sebagai contoh, ketika harga pangan internasional meningkat atau terjadi gangguan distribusi global, Indonesia yang masih melakukan impor dapat mengalami kenaikan harga bahan pokok di dalam negeri. Namun, mencapai swasembada pangan bukan hal yang mudah. Ada banyak faktor yang mempengaruhi, seperti produktivitas pertanian, ketersediaan lahan, teknologi pertanian, perubahan iklim, hingga kesejahteraan petani. Petani sebagai pelaku utama produksi pangan juga menghadapi berbagai kendala, seperti biaya produksi yang meningkat, harga pupuk yang mahal, serta hasil panen yang tidak selalu memberi keuntungan yang stabil. Lalu, apa saja tantangan terbesar ketahanan pangan Indonesia saat ini? Tantangan yang pertama adalah perubahan iklim. Perubahan cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan gagal panen sehingga produksi pangan menurun. Tantangan yang kedua adalah berkurangnya lahan pertanian akibat adanya alih fungsi lahan menjadi kawasan pemukiman maupun industri. Tantangan yang ketiga adalah rendahnya kesejahteraan petani. Banyak petani masih mengalami kesulitan karena pendapatan mereka bergantung pada hasil panen yang tidak selalu stabil. Selain itu, masalah distribusi juga menjadi tantangan. Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga proses pengiriman pangan dari daerah produksi ke daerah konsumsi membutuhkan biaya yang sangat besar. Hal ini dapat menyebabkan harga pangan berbeda-beda antar wilayah. Selain ketersediaan pangan, pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok. Nah, harga pangan seperti beras, cabai, bawang, minyak goreng sering mengalami perubahan karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama, seperti jumlah produksi, permintaan masyarakat, biaya distribusi, serta kondisi global. Nah, jika harga pangan naik terlalu tinggi, masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah, akan mengalami tekanan ekonomi. Nah, karena sebagai besar, pengeluaran mereka digunakan untuk kebutuhan makanan. Oleh karena itu, stabilitas harga pangan menjadi bagian penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan kestabilan perekonomian Indonesia. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan berbagai upaya. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pertanian melalui penggunaan teknologi yang modern, seperti pertanian digital dan penggunaan alat pertanian yang lebih efisien. Yang kedua, memberikan dukungan kepada petani melalui akses pupuk, pembiayaan, pelatihan, serta perlindungan harga hasil panen. Yang ketiga itu memperbaiki sistem distribusi pangan agar bahan pokok dapat sampai ke masyarakat dengan biaya yang lebih rendah. Selain itu, diversifikasi pangan juga penting agar masyarakat tidak hanya bergantung pada satu sumber pangan seperti beras, tetapi juga memanfaatkan sumber pangan lokal seperti jagung, sagu, dan umbi-umbian. Jadi teman-teman, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan mulai dari produksi, distribusi, hingga stabilitas harga. Swasembada pangan bukan hanya tentang meningkatkan jumlah produksi, tetapi juga bagaimana menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan
dan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, terutama bagi para petani. Nah, dengan kerjasama antara pemerintah, petani, pelaku usaha, dan masyarakat, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat ketahanan pangan di masa depan. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga video kami bisa menambah ilmu dan wawasan. Sampai jumpa!